Ini Triteos ini maksudnya apa, Albert? Jelaskanlah. Gimana maksudnya? Ya, posisi teologi saya yang saya sudah tentukan. Itu yang percaya percaya secara langsung, uh, secara langsung Bapa, Anak, Roh itu langsung tiga itu, dan tidak disatukan, langsung lebih eksekutif dan lebih lebih terang-terangan dalam soal berteologi. Lebih jelas ya. Ya. Terus dijelaskan berarti beda kehendak ya tiga-tiganya ya, punya kehendak masing-masing. Satu bisa belok kiri, satu bisa belok kanan, Ya, satu memang bisa lurus. memang punya kehendak masing-masing, karena bagaimana dalam buku Amos terutama, buku Amos terutama, kok tiba-tiba aku nih firman Tuhan, aku bla 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 seperti Allah, aku akan menjungkir balikkan seperti Allah menjungkir balikkan. Ini kok bisa ini sama atau beda itu? Dan apalagi jelas. Jelaskan aja. Kau ngambil Amos, penjelasannya gimana? Kok tanya yang nggak Triteos? Penjelasannya itu oke lah. Bukannya ya, ajaran Triteos itu Mormon ya? Yang ayat berapa? Alberto ayat berapa sih? Ada Amos 4 ayat 11, 4 ayat 12, Amos 4 ayat 12 sampai 13, Amos pasal 5 ayat 4 dan 6, Amos pasal 5 ayat 8 sampai 9 dan 12. Di situ dia di situ dia Tuhan berfirman sambil bicarakan tentang aku lah, sambil bicarakan tentang dia, padahal sama-sama Tuhan. Apalagi kehendaknya beda pula lagi tuh. Ayat berapa coba? Satu-satu, Beto. Ayat berapa itu? Triteos ini Albert Triteos ini punya fungsi masing-masing atau bebas-bebas saja ketiganya? Fungsi justru memiliki fungsi masing-masing sih. Memiliki fungsi masing-masing. Siapa yang menentukan fungsi masing-masing? Ada yang menentukan atau gimana? Ya, yang siapa yang menentukan ya mereka sendiri. Mereka sendiri yang menentukan. Kenapa bisa pas pamannya? Kalau punya kehendak bebas, dia pasti dia rebut itu posisi, pasti pengen ini. Tapi kalau posisinya masing-masing, artinya dia Tuhan Triteosnya tidak punya kehendak bebas, dia cuma satu. Ya. Boleh, aku justru pengen yang lebih bebas lagi, biar free will-nya itu pertama, tapi bukan itu yang saya mau bahas. Bukan masalah bebas itu, tapi masalahnya itu saya jelaskan. Yaitu masalahnya sekali aku baca, aku tengok. Itu pun Tuhan sekali berfirman, walaupun tidak begitu eksplisit entah siapa yang berkata, entah nabi atau Tuhan, entah Amar atau Dafar. Tetapi juga ada menyebutkan tentang aku, A-nya A besar, bla 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 kesalahanmu, dan apalagi menyebut dialah Tuhan yang menciptakan di situ. Yang penjelasan saya itu satunya yang berurusan dengan hukum, satunya yang berurusan dengan alam semesta soalnya. Dan apalagi ada juga yang menurunkan hukum, dan apalagi yang membaca hukum, yang mengurusi alam semesta, mengurusi masyarakat juga. Bukan berarti provokasi ya. Aku tahu ini live streaming. Dan apalagi aku tidak bicara dengan dengan keras. Tetapi saya jelaskan bahwa ketiganya ini memang memiliki kehendak berbeda, dan apalagi tidak sama. Mengapa? Kalau saya jelaskan, kalau Trinitas dan apalagi memiliki kehendak yang sama, ini apa gunanya ada tiga? Itu dia. Dan apa gunanya dari perbedaan itu? Itu dia. Kalau aku, dan apalagi saya bertanya kepada tauhid.
dan apalagi memang kalau Apa itu? tauhid dan satu Tuhan, dan apalagi lakukan segala tugas yang dilakukannya, mengurus alam semesta, mengurus dan apalagi menurunkan syariat lah, mengurus manusia, tapi tapi tidak akan pernah hadir ke dunia. Oke, tetap di luar ruang waktu dan tempat. Mantap, tetapi masalahnya tugasnya itu apa yang dia kerjakan sebenarnya? Apakah dia sedang ini dia lagi ngapain? Nah, ini apakah dia mengurus bekerja makhluknya. sambilan atau justru satu persatu? Itu dia. Oke, jadi gini ya, tauhid ya. Jadi egoisme alam semesta ini ada satu, nggak mungkin ada dua egois ya. Kalau ada dua pasti tabrakan. Sama kayak kita berdua di dalam ruangan, terus kita dikasih satu Lego gitu. Pasti saya pengen bikin ini, ego yang lain bikin pengen yang itu. Wah, tabrakan nanti itu kalau Salah. tidak ada. Sebentar dulu. Salah besar, Jadi, Pak. Ini prinsip tauhid ini. Oh, Jadi, iya. Oh, oke. Kalau tauhid ya. Jadi pasti ada satu entitas yang artinya entitas raja kehendak, raja yang memerintah atas segala sesuatu, kan gitu. Satu ketuanya gitu. Nah, itu. Terus masalah apa tadi ya? Masalah kalau dia ngapain kan gitu. Ya ngapain dia mengurus makhluknya gitu, yang mengurus ciptaannya. Itu kerjanya. Dan dia tidak lengah atas apa yang makhluknya kerjakan. Itu teologinya. Terus sebelum ada makhluk ciptaan, sebelum ada segala sesuatu kan yang ada tauhid Allah gitu ya. Enggak, gini Pak, kita ini aja dulu, nggak usah langsung mundur jauh ke belakang. Yang apa aja dulu sekarang aja. Oh, kalau sekarang ya udah jelas, pasti mengurus waktunya saya udah nangkep itu. Maksudnya sebelum ada makhluk apapun ya, sebelum ada apapun, berarti Allah ngurusin siapa, Pak? Dia berdiri sendiri, dia wujud. Dia itu ada, maha ada. Jadi saking maha, justru sesuatu entitas yang tidak kelihatan itu ada gitu. Saya tahu, saya paham. Pertanyaan saya, sekarang nih udah ada makhluk. Tuhan kan mengurus makhluk. Saya ngerti, saya paham. Pertanyaan saya, sebelum ada segala sesuatu, Tuhan itu bertindak apa? Melakukan apa? Ngapain? Ngurus apa gitu? Kami tidak diberitahu masalah itu, Pak. Nggak tahu. Nggak ada juga ayat yang jelaskan. Iya, baik, apa-apa. Kalau menurut Triteos, ngapain tuh Tuhan tiganya? Berantem apa gebuk-gebukan smackdown? Apa bersekutu dalam roh atau satu kehendak atau gimana? Oh, Triteos. Ya, menurut saya sekali saya baca itu baik-baik, itu justru menyatakan Tuhan mencontohkan Tuhan. Tuhan bisa mencontohkan Tuhan. Bagaimana itu Tuhan? Sebelum ada segala sesuatu, tiga teos itu ngapain, Pak? Bertindak apa? Melakukan apa? Sebelum itu ngapain ya? Ya justru mereka saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal itu dalam satu kehendak atau tiga kehendak, Pak? Tiga kehendak. Berarti bisa kalau tiga kehendak itu bertabrakan, satu di antara duanya atau satu semuanya atau salah satunya bisa bertabrakan gitu atau tidak bisa? Kemungkinannya ada apa enggak itu? Nah, justru tidak bisa karena mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau tidak bisa bertabrakan kehendaknya, berarti itu sama aja satu kehendak, Pak. Enggak gitu juga sih. Mereka sama-sama tidak pernah salah walaupun berbeda. Walaupun ada yang berlawanan, tetapi ada tapinya. Ya itu saling menyebut tapi mereka itu kan apa? Ada satunya itu hampir salah, hampir aja salah.
tapi tidak pernah salah. Tetapi itu ibaratnya kalau bahasanya kayak gini, saya akan tidak tidak ada gelas kecuali aku membuat gelas, itu contohnya. Dan apalagi tidak ada pemotongan kecuali kalau aku punya pisau. Dan itu pun itu benar atau salah, tetapi contohnya sama walaupun beda pendapat. Berarti artinya tidak ada Tuhan sebelum aku membuat Tuhan gitu. Tidak ada gelas sebelum saya membuat gelas. Tidak ada Tuhan sebelum saya membuat Tuhan gitu. Oh iya, kalau menurut premis Anda sih, kalau sebelum membuat Tuhan, berarti Tuhan itu sudah ada yang belum dibuat itu. Bukan premis saja, itu tadi perumpamaan Bapak. Tidak ada gelas sebelum saya membuat gelas. Itu kan tadi perumpamaannya kan begitu. Berarti kalau dalam kekekalan sebelum segala sesuatu, berarti tidak ada Tuhan sebelum saya membuat Tuhan, begitu ya. Tahu saya sih yang namanya triteos itu, ya kan, namanya kan 3 teos, ya kan itu, iya, 3 pribadi, 3 oknum, 3 kehendak, kan gitu. Itu yang namanya triteos. Kalau 3 kehendak berarti iya, bisa mereka nabrak berbeda dan mereka dipisahkan. Itu namanya triteos, Berto. Kalau yang Berto bilang tadi ya tetap satu. Itu loh Berto. Jangan ganggu posisi teologi saya dulu. Saya lagi mau tahu yaitu bagaimana cara saya menjelaskan dari mana yang berbeda. Satunya yang pernah melakukan penciptaan, satunya yang tidak pernah melakukan penciptaan. Karena yang satunya itu mengapa? Karena yang satunya itu yang membicarakan dia yang menciptakan. Satunya yang menciptakan, satunya yang bicara yang bahwa dia, itu dia. Iya. Satunya pernah, satunya tidak pernah, bukan bertabrakan gitu dia. Zeus pernah tidak pernah. Itu di dalam ini aja triteos itu ada 3 Tuhan yang beda. Kehendak. Iya, itu. Beda kehendak. Beda, iya. Semua itu punya kehendak masing-masing. Nah, mereka itu punya hierarki, jadi ada yang lebih tinggi dari yang lain. Gitu berarti sama kayak Zeus sama Hades gitu ya. 2 kehendak gitu, Zeus sama Hades kan 2 kehendak tuh, adik kakak kalau nggak salah Zeus sama Hades kan 2 kehendak tuh. Tambah lagi mana yang menentukan tinggi dan mana yang menentukan pendek. Satunya menentukan tinggi, satunya menentukan pendek. Satunya yang menentukan dingin, satunya yang menentukan panas. Ntar dulu. Kayak Zeus sama Hades gitu kan 2 kehendak tuh nabrak kehendaknya gitu ya. Pernah nggak Zeus dengan ilah lain atau Aphrodite atau Hercules atau siapa, pernah nggak satu kehendak? Makanya itu pertanyaannya bisa pecah kongsi nggak? Bisa, kalau triteos bisa. Iya, kalau triteos Itu triteos. karena itu berbeda kan, terpisah soalnya. Tapi hubungan triteos baik-baik saja. Iya. Mungkin satu karena mereka punya konsep ada hierarki itu ya. Ada subordinat. Tadi dasarnya ayat berapa tuh si Alberto mengatakan triteos? Amos. Coba suruh baca dia Kejadian 19 ayat 27 deh. Itu dia. Sebelum buku Kejadian aku lupa baca yang pasal 3 itu. Satunya yang berbuat sesuatu, yang satunya tuntun. Oke ya. Kejadian 19 ayat 27 lah itu. Sorry, bukan 27 ya. Di sebelumnya apa ya? 24, sorry. 24, Kejadian 19 ayat 24. Coba baca toh. Oh, teringat saya ini pada awal mulanya Perang Dunia Kedua ini. Sial. Tahu saya itu tahunnya.
kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Itu dia. Iya. Ada kata-kata Tuhan kan dua tuh. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dari api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Iya. Nah, itu kan ada dua tuh kalau kita lihat. Satu yang menurunkan, lalu itu berasal dari Tuhan yang dari langit. Kalau diartikan itu mungkin dua Tuhan. Tuhannya huruf besar lagi dua-duanya. JHWH. Ya, justru itu. Aku punya lagi dalil yang lain lagi selain Amos. Kalau Amos sih kayaknya kurang spesifik lah. Dan ya ada ayatnya yaitu ini sebenarnya Amos itu merujuk dari sini kan, tentang Amos itu kan ada hubungan dengan Sodom dan Gomora kan ceritanya. Betul. Dia ngutip dari sini sebenarnya. Satu Tuhan tuh reporter kali ya. Inilah yang dikatakan satu malak Yahweh. Jadi kayak kita kadang-kadang susah nih untuk menyatakan waktu itu kan dia kepada Abraham, dia datang kepada Abraham. Pada saat itu kan terjadi hujan belerang kan. Sementara dia ada di dunia ini, ya kan, dilihat oleh Abraham, dan waktu itu kan hujan belerang itu diturunkan dari langit, itu atas kehendak Tuhan juga gitu. Apakah di sini dua Tuhan? Itu kan jadi pertanyaan. Nah, kalau kekristenan bisa menyatakan ini adalah satu malak Yahweh. Gitu. Jadi yang bikin reporter itu malak Yahweh ya? Atau ya kenapa dia bisa menampakkan diri kepada Abraham ya dalam bentuk manusia begitu ya, itu kuasa dia. Jadi sebenarnya firman itu bisa datang sebelum apa saja. Ya, kapan saja, bagaimana dia mau menampakkan dirinya. Yang pastinya atas kehendak Bapak itu. Itu tepat sekali. Ini Alberto mau debat atau mau merenung ini? Bingung saya. Mau debat? Oh, tapi saya lagi tes IQ soalnya. Konsentrasi saya agak berat. RAM-nya macet soalnya. Biar tuh harus pahami dulu gitu loh. Jadi triteos itu apa? Ciri khasnya apa gitu loh. Pemahamannya apa, teologinya apa. Itu dasarnya dari, kalau memang diambil dari Alkitab, dari mana dasarnya. Tentunya kan mereka kan punya dalil gitu loh. Walaupun cara mereka menafsirkannya itu ini salah. Pak Jody keren meretorika. Iya, Pak Jody itu. Jody Triteos. Itu dia. Hanya dikarenakan Jody debat lawan Daniel Hanning karena bagaimana cara menangkap bahasa teologinya atau pemahamannya Daniel Hanning yaitu di Triteos. Itulah ngapa saya jadi Triteos, terutama untuk menargetkan posisi teologi Jesus only ditargetkan. Itu cocok saya lawan Jesus only, itu cocok lawan Daniel Hanning pakai Triteos. Penjelasan itu paling mantap soalnya, supaya saya bisa klarifikasi buat kesimpulan bahwa ada yaitu percaya Tuhannya itu setengah-setengah kah atau justru sepenuhnya, itu dia. Dan apalagi dari penjelasan saya, mengapa beda kehendak? Ya itu kalau itu supaya kalau kehendaknya sama ya
Tuhan mana yang menyesal? Kalau Tuhan pernah menyesal, kok sama-sama menyesal? Kok tiga-tiganya menyesal? Ini satunya yang menyesal, satunya tidak menyesal, atau dua-duanya menyesal, atau tiga-tiganya menyesal, atau tiga-tiganya tidak menyesal? Itu dia. Yang mana yang menyesal itu? Iya. Oh, sedikit lagi. Alberto, katamu yang satu Tuhan membuat atas, yang satu Tuhan membuat bawah. Terus yang satu lagi apa? Apain? Tengah. Hah? Satunya lagi ngapain ya? Dan satunya lagi yang menentukan batas. Yang menentukan batas maksudnya gimana ini? Menentukan batas. Ya, yang menyederhanakan lah. Maksudnya itu dia menyempurnakan atau gimana? Itu dia ukurannya itu berbeda-beda dia beda besar, beda kecil, dia angkanya pun macam-macam lagi, tidak hanya 1, 2 aja, dia ukur tidak hanya dua macam aja, ukuran itu tidak terhingga dia sebenarnya. Oke. Jadi maksud saya begini, ketika Tuhan satu membuat atas, pastilah Tuhan bawah secara otomatis membuat bawah gitu, atau ada jedanya, atau otomatis, atau gimana itu? Justru otomatis. Kompak gitu. Kompak ya. Jadi maksud Anda nggak bagaimana itu? Ya kan yang satu tugasnya membuat atas, yang satu tugasnya membuat ke bawah. Kan gitu. Yang satu membuat negatif, yang satu membuat positif gitu. Ya relatif positif ya gitu. Gitu kan. Nah, maksud saya begini, ketika penciptaan itu sekaligus atau terpisah, umpamanya yang satu menciptakan positif, terus 1000 tahun atau beberapa masa, sesaat berapa lama baru dia bikin negatif, atau sekali masa gitu, sekali cipta gitu, atau gimana? Justru lebih dari 1 kali, justru kayak 2 kali gitu dia. 2 kali artinya ada jeda ya? Ya justru ada jeda. Ada jeda dari atas dulu baru yang bawah. Oh, jadi ketika Tuhan yang satu bikin atas, Tuhan yang lain nggak lama setelah itu baru dia bikin bawah pula gitu. Gitu ya? Ya, terutama ya karena dari di situ tertulis langit yang dulu ditulis baru buminya. Mereka langit dan bumi tidak langsung satu dia dituliskan. Dia tidak langsung satu. Dia justru terpisah. Apalagi yang duluan itu langit baru bumi. Berarti penciptaan beda, penciptaan bumi beda gitu. Beda ya, Tuhan. Beda. Dasarnya apa, Alberto? Ya. Alberto, dasarnya apa? Ya. Ada ayatnya Kak? Dalilnya apa gitu? Ini tunggu saya selesai tes IQ dulu nih. Sebentar, tinggal 4 soal lagi nih. 4 soal dalam 2 menit. Ayat mana ini? Mengerjakan soal ngobrol ya, keren juga ya, pintar juga ini. Kan 2 kehendak IQ dan kehendak debat. Iya betul. Tapi berada di dalam satu kehendak Alberto. Ya, yang mengaturnya kehendak Alberto. Pengaturan. Ya benar juga sih. Berarti kalau dibilang ada 2 kehendak berada di dalam satu kehendak Alberto. Ada ketuanya juga berarti. Hah? Ya ada ketuanya yang mengarahkan. Yang satu bikin soal, yang satu mendengarkan ini kita kan ada pengaturan. Satu lagi nggak tahu. Satu lagi mikirin
Mikirin gajian kayak apa, mikirin utang. Udah nggak jangan diterusin gitu. Yang lain dah pusing. Justru saya mau terusin itu sih. Yang mana? Dalilnya apa, Alberto? Harusnya kalau 3 kehendak bisa jalan berbarengan itu. 3 kehendak dalam satu, Alberto ya. Digabungin 3 kehendak kan powerful jadinya. Iya, dan apalagi ayat dasarnya itu apa? Amos pasal 3 ayat 1 sampai 2 dan 6 sampai 7 di situ dia. Itu kehendaknya berbeda justru, sudah jelas eksplisit. Dikonfirm, nggak confirm nanti nggak jalan-jalan, confirm. Oh, ya confirm. Waktu di Taman Getsemani itu gimana? Tahu nggak apa yang diucapkan Yesus? Alberto. Astaga, itu lupa saya kalau tentang Getsemani, hanya karena kan dikatakan di situ biarlah jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Itu gimana? Ya, janganlah kehendak. Justru nggak ada ditulis di situ kehendak kita. Itu bukan kehendak kita. Bisa itu siapa? Ku itu ya. Menurut Alberto siapa? Yesus ngomong, biarlah kehendakmu yang jadi. Jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi, kata Yesus. Ada berapa kehendak di situ? Justru berapa kehendak ya? Justru ada ayat bantahnya. Tapi kalau aku jawab sih di situ ya satu kehendak. Memang apa yang Anda mau bawa? Ya kehendak mana yang jadi gitu. Kan kehendak Bapa yang jadi dong. Kehendak Bapa. Aduh. Pak petunjuk. Kapan pintarnya saya ini? Pak petunjuk. Yuk. Kalau dewa kuno di apa itu Alat, Al-Uzza, Al-Manat itu bisa dibilang Triteos nggak Pak? Ya bisa dibilang itulah. Bukan Tritunggal Pak? Nggak tahu. Nggak tahu juga sih teologi mereka dulu. Enggak, menurut Pak petunjuk, Alat, Al-Uzza, Al-Manat itu Triteos atau Tritunggal Pak? Triteos siapa ya? Nggak tahu ya, Triteos. Apa ya? Lah, gimana Pak petunjuk mau bahas Tritunggal? Sebenarnya contohnya ke Triteos itu. Iya, maksudnya karena kan beda. Iya, maksudnya gimana Bapak petunjuk mau membahas teologi Kristen sedangkan Triteosnya yang di kota kuno tempat apa itu suci itu itu Pak petunjuk bingung juga. Enggak, maksud bukan bingung, nggak tahu apa. Terus gimana Pak petunjuk mau bisa tahu soal Tritunggal? Lawangnya Triteosnya aja nggak tahu gitu loh. Itu saya dari tadi berarti kita bahas kristologi itu asal gimana ya? Mukul kesansak doang berarti bukan apa berarti? Ya gimana ya? Bisa aja saya pahami sih, cuman gimana? Enggak itu sih. Mudeng. Enggak diakui. Enggak saya akui. Itu ibaratnya bisa paham kok. Coba jelaskan apa yang Pak petunjuk pahami soal Triteos. Nggak akui, tapi mengkritik itu. Kritik apa yang mau dikritik memang itu mengkritik. Maksud saya apa? Mencari
mencari kelemahan. Jadi Atau nggak usah lah. kuat semua kok. Triteus kan kuat. Itu buktinya Pak Jody. Kuat. Maksud saya masing-masing ada kekuatan, masing-masing ada kelemahan. Oneness kuat. Kuat, Sama tapi orangnya tuh, tapi Perspektif orangnya mereka. Dari perspektif mereka kuat gitu. Mereka merasa nggak usah kuat. dibawa ke Wanes dulu, Pak. Karena kan Pak Petunjuk kan nggak tahu nih Tritunggalnya, yang Triteos aja. Gini, biar saya ceritakan. Tritunggal itu firman yang ada di dalam Bapa yang telah kekal sebelum dunia ada. Firman ini disitulah firman ini melalui firman inilah menjadikan segala sesuatu, dan roh itu roh kehidupan. Terus kalau Yesus, nah firman yang ada sebelum itulah yang turun, kan gitu. Paham sih, bisa paham saya, cuman nggak saya akui gitu. Sama Tri Oneness juga paham. Ya, ya. Kan gitu kan, Itu yang bahaya itu, Pak. Kalau udah paham gitu tapi nggak diakuin, itu yang apa ya, bisa. Masalah gini Pak, di Islam di kami tidak berusaha mencoba melihat Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya pikir ya, ini asumsi ya, seolah-olah kita berlomba melihat Tuhan jadinya. Padahal bukan itu, entitas bertuhan itu, esensi kebenaran itu bukan berlomba-lomba melihat Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Oh iya. Oh, asumsi itu. Ya, itu asumsi sebentar. Itu. Oh, nggak apa-apa sih kalau yang. Nah, itulah kira. Oh, berarti definisi Tritunggal yang ada Bunda Marianya itu berarti bertabrakan dengan pemahaman Bapak deh. Yang mana ya? Yang dijelaskan itu. Dijelaskan Iya. di apa ada yang Oneness juga kena itu. Teologi Ntar Oneness dulu, jangan bahas Wanes dulu. Bagi saya sama aja itu. Jangan dulu ke Wanes, Pak. Definisi Bapak tunjuk tentang Tritunggal yang tadi Bapak gambar jelaskan, berarti bertentangan ya jika ada yang mendefinisikan Tritunggal itu termasuk Bunda Maria gitu. Oh gitu. Ya kalau yang saya jelaskan tadi itu memang tahu ya nggak ada hubungannya dengan Bunda Maria kan. Ini kan versinya Trinitas sini, Trinitas Katolik di sini di grup ini kan. Versi Trinitas Katolik yang mana Pak yang menuhankan Bunda Maria Pak? Bukan yang di grup ini kan rata-rata kan demikian. Menuhankan Bunda Maria. Bukan, enggak yang saya jelaskan tadi. Oh iya. Nah, itu. Ya. Makanya saya jelaskan yang itu gitu. Tadi jelasin apa itu Katolik? Katoliknya. Berarti kalau ada misalnya ada Iya tadi jelasin apa tentang Katolik gua nggak ada. Astaga si Titi. Jadi keesaannya itu yang mana Pak? Yang Bapak Trinitas jelaskan, Pak Langit jelaskan tadi Trinitas, keesaannya itu di mana? Keesaannya itu ya dia satu hakikat. Firman di dalam Bapa. Firman ini ada di dalam Bapa nih. Hakikatnya roh, tidak bisa dilihat. Lalu bisa dipahami nggak 1 Yohanes 1 itu? Bahwa Dan firman itu adalah manusia. Allah. Itu adalah Allah esensinya. Kira-kira ada nggak konsep begitu di Al-Quran? Nggak ada. Di Al-Quran itu menghapus semua konsep. Bukan. Menerangkan bahwa konsep begitu salah gitu. Oh, yang eksplisit nggak tahu, nggak ada. Nggak ada tak? Nggak ada secara. Iya.
Nah, itu namanya Kristen gitu, Pak. Istilahnya Konsep gini ya, kalau di Al-Quran itu Yesus itu tidak boleh dituankan gitu. Ya, dituankan. Iya, enggak apa-apa. Tapi kan masalahnya kan konsep itu masuk akal di benaknya Pak Langit, walaupun tidak diimani gitu. Paham. Keesaannya itu masih tetap ada. Masuk akalnya itu kan tergantung apa? Bukan masuk akal bahasanya, paham gitu. Ya kalau ada dalam diri Bapak, ya berarti Bapak itu satu dengan firman-Nya, satu dengan roh. Iya begitu. Nah, Ya, kalau Pak Langit sudah bisa menerangkan secara benar ya Pak Langit berarti ya udah paham gitu ya. Udah masuk akal lah, mau masalah diimani apa enggak ya berarti udah masuk kategori hal yang masuk akal gitu kan. Ya sekitar ya mungkin pula saya melebihi penganutnya. Ya setidaknya 60%, 50% lah paham kan itu. Iya, kalau sudah paham berarti itu udah masuk sebagai suatu hal yang masuk akal gitu kan. Iya. Sebenarnya masuk akal bisa ini semua sih. Sebenarnya apa ya? Konsep Tuhan itu kan banyak kan. Jadi bisa dimasuk akal kan gitu. Masuk kan gitu. Jadi kalau Triteos tadi kan 3 Pak, ketahuan tuh masing-masing tuh. Gini, sebentar Pak. Jadi konsepnya ini kita memandang dari mana gitu. Kalau monotheism itu beda lagi. Kita tidak melihat kan gitu. Kita tidak melihat apapun di situ. Terus apa yang kita maknai? Nah, yang kita maknai itu spiritnya maksudnya ada mengakui gitu kan, mengimani dan mengakui adanya entitas raja alam semesta ini, raja memerintah atas segala sesuatu itu, dan itu satu. Kita mengimani gitu, itu bukan kita melihat nggak bisa gitu. Dengan apa kita menerangkan nggak bisa, gimana caranya? Monotheism itu menurut mana Pak? Menurut apa? Versi Quran atau versi Bible Islam, atau versi Hindu atau versi Buddha? Monotheism yang mana nih? Quran. Monotheism versi Quran. Ada berapa agama sih Pak yang menganut monoteis setahu Pak petunjuk? Selain Yahudi dan Islam gitu. Gini ya, nggak tahu. Pada dasarnya begini ya. Jadi kita memahami ada entitas, dan entitas itu kan raja tuh, memerintah, dan nah perintahnya ini dia kerjanya memerintah gitu, memerintah umatnya. Tapi kalau hanya sekedar percaya saja atas esensi itu, tapi esensi itu tidak ada memerintahkan apapun, nah itu terputus juga. Beda lagi Tuhannya. Tapi ketika kita mengimani adanya entitas, satu entitas memerintah atas segala sesuatu, terus kita pun diperintahkannya gitu. Nah itu baru nyambung. Ada 2 nih Pak perintah dari 2 Tuhan Pak. Yang pertama, kasihlah sesamamu manusia. Nah, Tuhan yang kedua berkata, kasihlah sesama agamamu. Tuh kira-kira menurut Bapak yang apa ya, masuk akal yang mana Pak? Kalau iman itu patokannya kan kita ini ya, kalau kita bertuan, kita kan pasti kita bertuan itu kan kita digembalakan oleh entitas luar kita, bukan atas diri kita sendiri gitu. Kalau atas persepsi kita sendiri manusia nggak mampu gitu. Kita kan punya apa, bertuan. Iya. Pak petunjuk kan bisa menilai ya. Bisa menilai itu ya. Ada 2 yang ngaku Tuhan. Tuhan pertama bilang, kasihlah sesamamu manusia. Nah, Tuhan yang kedua bilang, kasihlah sesama agamamu. Kira-kira menurut Pak petunjuk yang agak aneh itu yang mana ya?
Atau yang masuk akal lah, jangan aneh dulu, yang paling masuk akal gitu loh. Gini Pak, itulah ya iman. Jadi kalau kita lebih luas jangkauannya Pak, dilihat luas masalah jangkauan ini. Masalahnya begini ya, perspektif manusia ini relatif itu kan. Nggak bisa kita, kalau kita menilai sesuatu dengan egoisme kita gitu, itu relatif, pasti relatif. Ya. Sesama manusia maksudnya kasihilah musuhmu, itu kata Tuhan yang pertama. Perintah tadi kan dibahas perintah. Perintahnya itu kasihilah musuhmu gitu. Musuh aja dikasihi gitu. Nah, Tuhan yang kedua bilang kasihilah sesama agamamu. Oh, kalau Tuhan yang karakteristik Tuhan di Al-Qur'an itu enggak, saya enggak dulu ke Alkitab atau Quran, saya enggak tahu. Ada teman saya bilang ada dua nih, ada banyak lah Tuhan, tapi dia cuma tahu dua lah garis besar. Kasihilah musuhmu, tuh Tuhan pertama ngomong gitu. Tuhan kedua ngomong kasihilah sesama agamamu. Itu kira-kira yang dia gini Pak, gini ya, sebentar sebelum saya jawab itu ya. Yang pertama yang harus Anda jawab. Langsung aja Pak. Maksudnya yang kira-kira. Enggak, masalahnya begini Pak. Saya mengimani entitas monotheism. Tentu saya mengikuti apa yang petunjuk dari Tuhan. Itu bukan atas nafsu saya sendiri, persepsinya gitu. Kalau nafsu saya sendiri bisa aja orang ateis pun lebih baik dari orang beragama. Mereka mengasihi semua, kan gitu. Iya, tapi kita nggak bahas ateis di sini, Pak. Apa mungkin ada yang ateis di sini? Nah, makanya begini, Pak. Kalau bertuan, ya tentu kita mengikuti nasihat Tuhan, bukan mengikuti nasihat. Iya, makanya nasihat Tuhan yang mana nih? Yang ada dua tadi itu, dua-duanya ngaku Tuhan, gitu loh. Nah, gini. Jadi sekarang jelas dari di jenjang pertama tadi saya udah mengimani mengimani konsep monotheism gitu. Jika saya mengimani konsep monotheism, tentu saya ikut pada nasihat apa yang dikatakan Tuhan itu, kan gitu. Iya. Yang topiknya saya itu, kalau menurut monotheismnya Bapak itu kasihinya, konsep kasih itu seberapa dalam sih kasih itu menurut konsep monotheisme Bapak? Oke, jadi gini, kalau kasih tetangga doang, atau kasih adik doang, atau kasih teman kerja doang, atau teman judi, atau teman mabok, apa gimana itu? Oke, jadi ada hablum minallah, hablum minannas. Tapi dia diterangin di situ, dia diterangin bagaimana cara mengasihi tetangga, bagaimana cara mengasihi hewan. Mengasihi hewan, contohnya umpamanya kalau mau disembelih, umpamanya tajamkan pisaunya, sembelihlah di lehernya. Kalau bisa 1 kali putus. Saya nggak bahas binatang, Pak. Kalau bahas binatang saya lapar. Enggak, maksudnya gini, Pak. Jadi kayak ginilah, kenapa sedikit ya mungkin perintah Tuhan monotheism ini sedikit lebih kejam dari luar ya kan, umpamanya mencuri potong tangan. Seolah-olah tidak kasih kepada sang pencuri itu gitu. Tetapi sebenarnya kasih kepada yang lainnya gitu. Meskipun yang pelakunya ini ya tidak dikorbankan untuk dipotong tangan, justru mengasihi yang lainnya gitu. Maksudnya apa, jerah atau gimana lah, itulah apanya kan. Nah, jadi ini akan bisa relatif gitu. Kalau maksudnya tadi saya sempat putus dengannya, potong tangan itu mencuri gitu Pak ya? Iya. Nah, kalau pemerkosa gimana Pak? Apa dipotong kelaminnya atau diperkosa balik atau gimana Pak? Enggak, itu sebenarnya kan gambaran. Kalau masalah hukum itu saya nggak mendalami juga kan. Oh iya, nggak apa-apa kalau nggak mendalami juga. Ya, saya mencontohkan itu sebenarnya gini, sebagai gambaran besar aja gitu. Jadi ada deskripsinya kasih itu, bukan sekedar kasih dalam perasaan-perasaan saja gitu. Justru lebih banyak ke praktek yang dia kasih petunjuk. Kasih ke orang tua begini caranya. Kasihlah ibumu 3 kali, bapakmu 1 kali. Nah, begitu cara, itulah kira-kira gitu.
Ada Kasih itu metode. perbuatan loh, Pak. Iya, perbuatan kan dikasih contoh. Bukan perasaan itu. Kasih itu perbuatan, tindakan itu. Jadi nggak bisa dibilang aku mengasihi engkau kayak I love you gitu. Tapi I love you tanpa bukti ya tetap aja. Jangan kita makan hanya cinta omongan. kan gitu. Nah, tapi yang jelas di situ adalah tindakan. Tindakan Tuhan mengasihi itu ya dengan apa? Mengirimkan anaknya yang tunggal gitu. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Nah, supaya tidak binasa itu kan kasih Tuhan. Tapi caranya bagaimana? Kan gitu. Tindakan kan? Ya. Jadi sini konsep kita berbedanya di sini juga di awal udah berbeda, Pak. Maksudnya gini. Saya lihat kan di mana lah ini teologinya ini berpisah gitu kan. Di ini Adam dan Hawa keturunannya ini udah berpisah ini kita ini. Maksudnya kalau di Bapak kan ada yang dinamakan dosa waris atau apalah namanya kan semacam itu. Nah, kalau di sini Tuhan ini mengatakan. Tapi gini, saya mau dengar pengakuan Pak Langit ini. Kira-kira kalau Kristen punya konsep-konsep sedemikian gitu yang sudah Pak Langit pelajari ya. Apakah itu bisa terlepas dari keyakinan ya? Masih adakah yang ibaratnya belum bisa diterima oleh akal sehat gitu? Ya. Gimana Pak Langit? Adakah konsep atau teologi Kristen ini belum bisa diterima oleh akal sehatnya Pak Langit? Masih adakah? Apa? Enggak. Sebenarnya biar kita ini nanti kan kita bisa bahas satu-satu. Ya, out of box namanya kan, keluar dari dulu. Kalau menurut pandangan saya, konsep-konsep melihat Tuhan itu memang banyak kelemahan gitu. Bisa relatif, jadi makanya kelemahannya ini menurut asumsi saya. Jadi ketika kita bisa gini loh Pak, sebelum panjang, sebelum ke arah sana supaya Pak Langit tahu, kami bukan melihat Tuhan, bukan kami yang mampu melihat keberadaan Tuhan itu Pak, tapi Tuhan yang menunjukkan keberadaannya itu lewat apa yang bisa kami lihat gitu Pak. Kami lihatlah kami dia kan menyatakan gitu dirinya gitu. Bukan kami kuat kami, kemampuan kami untuk menelaah Tuhan itu bagaimana. Semua ada tertulis kok. Iya, itu betul. Itu kalau saya kan dari luar, maksudnya gini Pak, saya kan di luar out of box kan. Pak Jody pun mengakui kan banyak corak-corak. Arti corak-coraknya itu kan apa ya? Pak Jody kan keren juga istilahnya itu kan. Nah, artinya itu ya seperti itulah kira-kira, lebih kurangnya seperti itulah gitu. Ya kalau kita mendoktrin sih gampang kan, itu bisa aja. Cuma memang kenyataannya memang begitu. Nah, itu maksud saya. Bisa ditenggelamkan, bisa. Jadi saya tenggelamkan umpamanya ke Trinitas, ke dalam sebuah doktrin itu, saya imani dalam-dalamnya, itu contohnya kan. Saya tenggelamkan jiwa saya, akal, pikiran saya ke dalam teologi itu, bisa aja gitu. Nah sekarang kan saya di luar, saya kan istilah out of box. Nah itu mau. Tapi kalau konsep perbandingan gitu ya, agama itu kan kita kan nggak boleh memandang agama orang lain dari sudut pandang agama kita, kan nggak boleh ya. Perbandingan itu ndak fair gitu.
kalau perbandingan agama itu kita harus tahu dulu konsep agama yang lain supaya kita tahu gitu bagaimana agama yang kita yakini sekarang itu menjadi sesuatu yang kita yakini itu benar-benar gitu meneguhkan kita gitu. Itu kan guna perbandingan agama itu kan begitu, Pak. Kan tujuannya kan supaya agama kita nih bandingkan untuk apa gitu kan, untuk menumbuhkan iman Bapak toh. Itu kan sebenarnya kan. Iya. Maka ada perbandingan itu toh. Tapi supaya perbandingan itu lebih real, lebih lebih baik, Bapak harus ya sebelum Bapak membandingkan itu Bapak harus mengenal agama orang itu toh. Iya. Tanpa memandang ini gitu. Nah, di situ yang artinya cara ilmiahnya begitu ya bagusnya. Ya, kalau umpamanya kita membabi buta, kita tidak tahu konsep orang lain, terus kita memateri konsep kita dengan konsep orang lain dengan meteran konsep kita, ya nggak bisa gitu. Nah, itu yang kita sering agak susah melepaskan karena kita diajar oleh orang-orang yang kadang-kadang kurang bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan. Ngerti nggak Pak maksud saya? Bapak nih dari mana nih, dari Ustadz Bapak nih. Tapi yang diajarkan sebenarnya nggak seperti itu Pak. Artinya bagaimana Bapak bisa memastikan itu benar apa yang dia katakan? Bapak kan harus belajar dong. Cari tahu tempat lain gitu. Nggak serta-merta Bapak mentah-mentah telan itu. Nah itu belajar yang benar dia begitu. Oh si A begini, agama si A begini gitu. Benar nggak seperti itu? Ternyata memang ini selama ini yang Bapak misalnya tentang keyakinan orang Kristen, setelah Bapak pelajari, oh begini ternyata ya beda dengan yang itu. Ah gitu Pak, sama aja Al-Quran Bapak menulis A, tapi A Bapak asumsikan itu sebenarnya untuk agama tertentu gitu kan. Bapak stigma itu adalah agama tertentu. Bapak harus lihat benar apakah benar itu agama yang Bapak maksud itu seperti yang ditulis di A yang ditulis di buku itu gitu. Ya, Bapak harus ini dong kalau mau gentle periksa dengan ilmu-ilmu perbandingan yang benar dong gitu Pak. Ya betul juga sih. Cuman memang ada satu doktrin ya, satu doktrin di Islam itu menegakkan kalimat la ilaha illallah. Artinya ya membasmi doktrin-doktrin itu. Bapak kalau belajar Taurat Pak ya, Taurat 10 hukum yang di kitab Musa itu, yang 10 hukum itu, kalau Bapak renungkan itu dalam-dalam ya, itu satu hal yang nggak bisa dipungkiri Pak. Bapak nggak bisa melepaskan itu antara ayat hukum 1 ke hukum 2, hukum 2 ke hukum 3, hukum 3 ke 4, ke 5. Itu Bapak nggak bisa pecah loh Pak. Bapak satu saja melepaskan itu, satu saja gagal melakukan itu. Semua gagal Pak. Torah, instruksi Torah. Yang 10 itulah kita katakan, nggak usah yang tambahan-tambahan. Itu semua gagal Pak. Jadi kemurnian itu memang tetap apa yang sudah ditetapkan itu harus dilakukan semua. Nggak ada kegagalan sedikit, nggak ada Pak. Kami ambil yang 1, 2 aja atau 3. Nggak bisa Pak. Makanya kenapa di situ hukum 1 sampai 4 itu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, pikiran kita, akal budi kita. Dan hukum kedua yang sama dengan itu,
mengasihi sama manusia itu dari 5 sampai 10. Itu nggak bisa dilepas, Pak. Makanya konsep kasih itu harus lengkap. Makanya berbentuk salib, Pak. Kasih itu, Pak. Ke atas yang tinggi, ya kan? Allah apa istilahnya kalau dalam bahasa Arab? Hablum minallah ya. Hablum minannas itu apa itu? Nah, mirip seperti itu, Pak. Hablul minallah, hablum minannas gitu ya. Kepada Tuhan dengan kepada sesama. Tidak bisa dipisah. Ini kita tinggal berdua aja nih Pak Langit. Nggak tahu. Ya Hah? itulah Ada banyak nih. Nyimak. Oh, nyimak. Jadi itulah ya hidayah dari Tuhan masing-masing. Minyak. Apa ya itulah yang mana yang kita pilih, silahkan pilih. Yang mana kamu suka, pilihlah itu. Alberto pilih Tritios, ya silahkan pilih Tritios. Ya Alberto. Pusing-pusing. Aduh. Pak Langit, di Padang itu tuh ada loh yang gereja Kristen loh. Tapi semua tuh orang-orang Minang semua yang udah dapat percaya Yesus loh. Gereja di apa ya? Tahu ya? Gereja Minang. Ada. Tahu nggak Pak Langit? Nggak Di tahu. Sumatera Barat. Orang-orang Minang asli loh. Di kota mana itu Pak? Kotanya. Aku lupa nama kotanya. Tapi ada. Nggak tahu. Cuman ya masih kayak tersembunyi gitu Pak. Takut dilempar batu Pak. Sepertinya di Padang nih. Di Padang. Iya. Batu kan bisa ada hukum. Ya kalau lempar-lempar batu kan bisa ada hukum. Iya. Maksud saya dimusuhi lah Pak. Itu udah takdirnya begitu Pak. Pasti dimusuhin. Fanatisme itu memang apa juga sih? Ya itu biasa aja menurut saya. Keburu bocor duluan Pak, kepala baru hukum berjalan Pak. Jangankan fanatisme agama, fanatisme negara aja ngeri juga. Fanatisme suku, fanatisme pokoknya itu nasionalisme namanya. Ada yang kalau negara terhadap bangsa lain. Suku bisa, tapi itu fanatisme boleh. Tapi memang harus fanatik kita Pak. Agama cuman nggak boleh ekstrim loh Pak. Iya, fanatik harus condong ke fanatik gitu. Ya, tapi ekstrim itu udah sifatnya memusuhi Pak. Itu bahaya juga. Tapi kalau fanatik itu internal Pak. Iya. Artinya gini, fanatik yang positif gitu. Iya betul. Melindungi. Bukan yang destruktif itu atau yang negatif. Kalau kita kalau teman kita soleh banget, fanatik banget sih gitu. ya nggak apa-apa sebenarnya. Jangan marah. Emang fanatik harus fanatik. Iya.